Kabar Ibu Heti? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana Bu Ulan? Alhamdulillah Ibu baik juga. Cuman boleh nggak kita ngobrol-ngobrol, curhat sebentar Ibu? Boleh dong. Ada apa nih kelihatannya murung gitu? Eh, Lagi mumet ya? Ibu tahu aja. Iya Bu, saya lagi kesulitan nih mengatur anak-anak di kelas. Makin kesini makin sulit diatur. Kira-kira kalau boleh saya tahu metode apa yang Ibu Ulan biasa gunakan di dalam kelas? Kalau metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas sih banyak Bu. Eh, Banyak yang pokoknya yang saya pakai, Bu. Oh, terus dari beberapa metode yang biasa Ibu Ulan pakai di kelas, mana yang membuat anak Ibu merasa apa ya, tertarik dan senang seperti itu? Biasanya sih metode permainan, Bu, karena mereka tuh lebih tertarik bermain peran, kartu-kartu, sambung kata, karena kan kelas yang saya ajar saat ini kelas tinggi, Bu, khususnya kelas 12. Wah, banyak ya dan kayaknya sangat menarik juga ya metode yang Ibu Ulan pakai. Tapi apa sih yang menjadi kendala Bu Ulan sampai Bu Ulan merasa kesulitan dalam belajar? Ini loh, Bu, metode yang saya pakai kadang tidak sesuai dengan harapan yang saya ingin capai. Oh, emang harapan Ibu saat belajar apa Bu yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan ya anak-anak atau murid-murid bisa ngikuti pembelajaran saya dari awal sampai akhir dengan baik. Dan tujuan pembelajaran saya tuh inginnya bisa tercapai. Jadi gini Bu, dalam pembelajaran saya itu terkadang lebih banyak ceramah dibanding saya menyampaikan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran karena anak-anak itu sulit diatur saat belajar karena kelas tinggi, terutama nih kelas yang saya ajar nih saat ini kelas otomotif. Kelas 12 Ibu tahu sendiri kan dengan kondisi anak kelas 12 itu seperti apa. Oh ya, saya sangat paham sekali Bu Ulan. Kalau boleh tahu nih, apakah sebelum belajar pelajaran Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas nih terlebih dahulu? Kesepakatan kelas ya Bu, saya nggak buat kesepakatan kelas karena saya berpikir murid-murid saya itu sudah tahu tugas dan kewajiban mereka sebagai murid. Tapi pada kenyataannya pada saat jam pembelajaran saya mereka masih ribut di kelas, sulit diatur. Nah, menurut Ibu, ketika mereka tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka ketika belajar di kelas, perlu nggak sih menerapkan kesepakatan kelas? Sepertinya perlu sekali ya, Bu. Jadi anak-anak akan lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan yang udah mereka buat dan sepakati dengan saya. Betul Bu. Selain itu, apakah Bu Ulan sudah pernah mengajak mereka bersama-sama menentukan kesepakatan kelas seperti apa yang mereka inginkan di pertemuan berikutnya seperti itu? Belum sih, Bu, tapi sepertinya ini juga yang harus saya lakukan. Saya baru paham sekarang ternyata saya terlalu mendikte anak, terlalu ceramah kepada anak. Saya selalu menyuruh mereka menuruti apa yang saya inginkan, mengikuti mood saya, tanpa mendengar apa yang mereka mau. Alhamdulillah Bu. Sepertinya Ibu Ulan sudah mulai terbuka ya Bu ya, pandangan Ibu untuk melakukan pembelajaran seperti apa yang anak inginkan.
Iya Bu, insya Allah ke depannya akan saya mencoba pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus saya ingin menentukan gaya belajar anak sesuai dengan minat anak. Saya akan coba menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya akan tahu gaya belajar anak itu seperti apa. Apakah memang gaya belajar anak itu audiovisual, visual, maupun kinestetik. Mudah-mudahan Bu Ulan bisa lebih konsisten ya Bu, Iya Bu. dan bersemangat seperti itu Ibu Ulan. Iya Bu, terima kasih. Semoga dari apa yang kita bicarakan, pandangan saya tentang penerapan Merdeka Belajar di kelas itu bisa diterapkan sehingga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai saat saya masuk di kelas. Saya tidak merasa terbebani lagi mengajar di kelas karena anak-anak mungkin nanti ke depannya bisa mensetujui kesepakatan kelas yang udah kita buat, mereka juga belajarnya jadi nyaman, sehingga nggak ada lagi yang namanya keributan di kelas. Terus saya juga merasa enjoy saat mengajar. Ya, memang betul sekali ya Bu Ulannya, memang harus kita rencanakan dari awal apa yang akan nanti kita lakukan di dalam kelas, baik itu perangkatnya Bu Ulan, mungkin ice breakingnya, kesepakatan kelasnya, seperti itu ya Bu Ulannya. Jadi kita akan selalu menemukan solusi terbaik setiap menemukan permasalahan yang kita hadapi pada setiap kali pertemuan. Gimana Bu Ulan? Apakah sudah terbuka? Terima kasih Ibu, pikiran saya jadi lebih terbuka, pandangan saya terhadap eh, apa yang harus saya lakukan itu juga terbuka. Mungkin saya ke depannya juga akan berkolaborasi Ibu dengan guru PPKN juga di sekolah saya sehingga saya juga bisa mencari solusi terbaik bagaimana penerapan metode apa yang pas di kelas. Iya, siapa yang menjadi apa yang mendukung kegiatan Bu Ulan? Kalau yang Nah, ini. mendukung kegiatan saya terhadap solusi-solusi yang saya alami itu pastinya saya selalu berkoordinasi, selalu bercerita dengan kepala sekolah. Yang kedua rekan sejawat saya, Ibu guru PPKN juga. Dan yang ketiga mungkin wali kelasnya, bahkan mungkin wali murid juga nanti akan saya libatkan bagaimana supaya pembelajaran saya itu berjalan dengan lancar, dengan baik. Iya, betul sekali Bu Ulan. Memang kita perlu ya, seperti dukungan dari luar supaya kita tidak berdiri sendiri Bu Ulan. Jadi lebih memotivasi diri kita juga seperti itu Bu Ulan. Baik Terima Bu kasih. Ulan. Baik, terima kasih Bu. Semoga saya tetap konsisten, tetap semangat, tidak patah arang, mencari metode yang tepat, media yang tepat, supaya pembelajaran saya lebih menyenangkan. Ya, baik Bu Ulan. Terima kasih. Lain kali kita akan bicara lagi Bu Ulan. Terima kasih Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Heti. Waalaikumsalam Bu Ulan. Bagaimana kabarnya Ibu Heti hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Ulan. Tadi Ibu Heti WA saya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Ngobrol apa nih? Iya nih Bu Ulan, saya butuh teman untuk ngobrol. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama ya, mungkin 15 menit. Ngomong-ngomong nih, Ibu Heti ada apa nih yang mau dibicarakan malam ini? Jadi begini Bu Ulan, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ulan tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Ulan dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini nih merupakan materi dasar matematika di kelas berikutnya.
Oh, jadi Ibu Hetty mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian pada murid di kelas 11 Ibu Hetty gitu ya? Iya, Bu, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke, Ibu Hetty, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Ibu Hetty ingin mendapatkan apa dari percakapan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Ulan, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham dengan perkalian. Oke. Berarti apa yang bisa Berarti apa yang bisa dilakukan Ibu Hetty nih supaya murid-murid Ibu Hetty itu tidak me, me- tidak mengalami dan memahami perkalian atau pembelajaran Ibu Hetty nih. Iya Bu Ulan, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat saya mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek Bu Ulan. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak belum paham. Oh gitu ya. Baik Bu Hetty, menurut Ibu Hetty nih anak-anak yang mengalami kurang memahami perkalian itu yang seperti apa Ibu Hetty? Menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham tahap-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubah menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar begitu yang idealnya Ibu Hetty? Iya, ya, begitu idealnya Bu Ulan. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Hetty nih, anak-anak di kelas Ibu itu berada di level berapa sekarang saat Ibu Hetty mengajar di kelasnya ini? Kalau saya amati beragam sekali ya Bu Ulan, murid-murid saya nih di kelas 11 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahnya salah. Kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oke, menurut Ibu Hetty, murid-murid Bu Hetty berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid itu bisa nanti berada di level 10, Ibu Hetty? Bisa Bu Ulan dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Oke, menurut Ibu Hetty, apa yang bisa Ibu Hetty lakukan untuk membantu nih murid-murid Ibu supaya bisa berada di level itu dan bisa memahami materi perkalian Ibu saat di kelas? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Ulan, apa ya bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Bu Ulan. Wah, ide apa itu Bu Hetty? Jadi begini Bu Ulan, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia mereka ini kan bisa memahami sesuatu dengan mudah kalau dengan media konkret atau nyata. Nah,
Jadi saya merancang pembelajaran interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun atau animasi yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya menggunakan lagi benda konkret untuk penjumlahan berulang. Bisa mungkin menggunakan stik es krim, kelereng, batu, biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid-murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game seperti itu. Wah, bagus itu Ibu Heti. Kira-kira nih game apa yang akan Ibu Heti mainkan? Eh, Game habiskan tentakelku gitu. Jadi tentakel pada cumi-cumi ya, maksudnya ya Bu Ulan. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nah, nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tatakel gurita berikutnya. Rencana saya sih seperti itu, Bu Ulan. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu Heti ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar, Bu Ulan. Baik Bu Heti, menurut Bu Heti, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Ibu Heti terapkan di dalam pembelajaran Ibu Heti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Menurut Ibu Heti nih perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi dari kendala itu seperti apa? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih, Bu Ulan. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan gamesnya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan games. Habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Adakah seseorang atau pihak eksternal yang mungkin bisa membantu Ibu Heti untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan teman saya yang separalel dengan saya ya di kelas 11 untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya bisa saling melengkapi begitu Bu Ulan. Jadi bisa menerapkannya di kelas. Jadi kami bisa saling berkolaborasi. Baik Ibu Heti, kira-kira kapan nih Ibu Heti mau menerapkannya di kelas? Mungkin di hari Kamis ya Bu Ulan karena ada pelajarannya di hari Kamis seperti itu Bu Ulan. Oke Bu Heti, baiklah Bu Heti, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Ibu Heti dapatkan nih dari sesi perbincangan kita diskusi hari ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Ulan ya tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya ini sampai murid-murid paham dan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang separalel. Jadi saya merasa lebih bersemangat nih Bu Ulan. Wah keren nih Bu Heti, kalau gitu
kita ketemu lagi nih minggu depan. Bu Hetty, saya pengen dengar cerita tentang keseruan Ibu Hetty, bagaimana belajar perkaliannya di kelas. Bu Hetty, dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support, supaya kita merefleksikan hasil dari diskusi kita hari ini. Ya, boleh. Boleh nih Bu Ulan. Oke, terima kasih ya Ibu Hetty. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru hasil refleksi kita. Terima kasih kembali Bu Ulan.